Tracer dites dulu. Nah, itu udah. Oke, ah ya, kita mulai ya. Nah, ini adalah tugas atau UASnya. UAS ya. UAS untuk final. Jadi bentuk UAS kita itu adalah final project ya. Jadi tidak ada soal untuk dijawab atau apa namanya ujian tertulis. Tapi bentuknya adalah final project. Kalian diminta untuk menuliskan dalam bahasa Inggris esai ya, yaitu tentang refleksi perkuliahan kita selama 1 semester ini ya, perkuliahan bahasa Inggris kita yang isu utamanya itu adalah tentang SDG ya, SDG. Nanti saya jelaskan lah. Jadi SDG itu terkait dengan isu lingkungan ya, isu global dan bagaimana kalian merefleksikannya di masa depan setelah perkuliahan nanti. Nah, kenapa eh, tugas UAS ini penting untuk mengembangkan literasi pembelajaran bahasa Inggris kita ya, khususnya dalam konteks sains dan lingkungan global ya. Seperti yang sering saya jelaskan berulang-ulang, kita belajar bahasa Inggris, tapi bukan hanya tentang bahasa Inggris ya, tapi untuk mengembangkan literasi, kemampuan kita membaca dan menulis. Kemudian tentu isu utamanya adalah tentang apa yang dialami oleh bumi ya saat ini. Jadi bukan hanya Indonesia atau dunia, tapi bumi ya. Dan kalian di sini juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan rencana individu. Nah, tema esainya itu apa? Jadi berkaitan nanti dibuat kalian buat judulnya masing-masing ya untuk esai kalian. Temanya itu adalah tentang apa yang kita pelajari wawasan iklim dan rencana kalian ya ke depannya terkait apa yang sudah dipelajari ya, khususnya yang berhubungan dengan bahasa Inggris dan SGD. Nah, apa itu SDG? Mungkin ini baru pertama kali saya sampaikan, tapi sebenarnya kalian sudah sering mengalami atau membacanya. SDG itu hanya istilah dari singkatan Sustainable Development Goals ya, atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah 17 tujuan berkelanjutan yang udah diadopsi atau disahkan oleh PBB melalui UNESCO ya. Ada 17 ya. Dan ini sebagai blueprint ya, cetak biru atau sebagai rujukan bagi negara-negara dalam mengembangkan atau membangun negaranya masing-masing. Nah, jadi apa pentingnya SDG untuk kita ketahui kita sebagai mahasiswa? Nah, nanti kita akan lihat ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini dan ternyata dari 17 ini ada 4 tujuan yang itu relevan dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Yaitu ada 4 khususnya, 4 SDG. SDG 13 itu adalah aksi tentang berkaitan perubahan iklim. Nah, kita sering kali mengulang-ulang ya bacaan tentang climate change ya, tentang global warming dan juga tentang bagaimana kehidupan di darat ya kan, tentang pendidikan yang berkualitas dan juga tentang responsible consumption. Jadi mengkonsumsi misalnya sumber daya, air, udara dan seterusnya secara nah, nanti bisa masing-masing dibaca lah. Oke, biar kalian lebih bagus literasinya. Nah, saya mau jelaskan tentang bagaimana esainya, ya. Jadi petunjuk tentang penulisan esainya itu, ya, ini adalah dikerjakan secara individu, ya, namanya juga UAS kan. Nah, panjang esai kalian itu adalah minimal 500 kata, ya. Minimal 500 kata, boleh lebih, tapi maksimal 600. Jadi kalau kalian mau tahu yang disebut dengan apa namanya hitungan kata itu kalau dalam satu baris Microsoft Word itu itu adalah sekitar 10 ya, satu baris itu 10 kata. Jadi kalian harus menuliskan setidaknya 50 baris. Oke, minimal ya 50 baris dan itu sekitar
satu halaman ya, satu halaman penuh. Nah, satu halaman penuh. Nanti bisa di apalah dihitung ya kan? Kan tahu cara menghitung katanya kan? Di blok saja, kemudian nanti bisa dicek di bawah berapa jumlah kata yang udah ditulis. Nggak boleh kurang. Nah, ini harus diikuti petunjuknya. Nah, menuliskannya bahasa Inggris, tapi di bawah dari esai kalian, kalian buat dalam ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalian artikan ke bahasa Indonesia ya. Nanti saya kasih tahu contohnya. Oke, nah yang dikumpulkan dalam bentuk filenya itu Microsoft Word ya, Word. Jadi file Word, jangan PDF ya. Kemudian fontnya biar seragam, Book Antiqua 12 ya. Jadi ikutin petunjuk ini Book Antiqua 12 nanti ya terjemahan dari esai kalian ke dalam bahasa Indonesia itu fontnya itu adalah Mahindra GD11. Oke. Nah, untuk ukuran spasinya seperti biasa 1,5, marginnya 2,5. Nah, nanti pengumpulannya dituliskan nama filenya ya, nama kalian dan jenis tugasnya ya. Jadi bukan PDF ya, tapi apa eh, Microsoft Word. Nah, apa isi esainya? Ada 4 bagian atau 4 hal dalam esai kalian ya. Pertama adalah bagian pendahuluan atau introduction. Itu eh, kalau kita distribusikan dari panjang kata itu 100 kata. Kemudian untuk refleksi pembelajaran, learning reflection itu 250 kata. Kemudian future implication dan and personal initiative ini adalah tentang implikasi di masa depan ya, eh, kaitannya dengan masa depan juga berkaitan tentang rencana kalian ya, rencana pribadi kalian. Itu 100 kata. Dan terakhir simpulan atau rangkuman sebagai penutup esai kalian itu 50 kata. Nah, bagaimana apa yang mau kalian tuliskan di setiap bagiannya? Kita mulai dari introduction dulu ya. Nah, di bagian introduction ini, ya, kalian memulai esai kalian dengan memaparkan ya isu lingkungan yang paling menarik perhatian kalian selama ini bukan berarti dalam satu semester ya, tapi sebelumnya kalian sudah menghadapi atau menyaksikannya, tapi hanya di perkuliahan ini kalian semakin apa ya, semakin serius ya memperhatikan tentang isu lingkungan, misalnya climate change, ya perubahan iklim ya yang panas tiba-tiba, panas yang sangat panas, water crisis misalnya kelaparan ya atau krisis air, kemudian deforestation ya penggunaan hutan ya, kemudian misalnya apa namanya perusakan alam dengan tambang-tambang yang ilegal, nah dan seterusnya lah itu kan isu lingkungan ya yang sering kita baca ya dalam materi-materi bahasa Inggris ya. Nah, kemudian jelaskan kenapa isu ini penting bagi kalian. Kalau kalian punya pengalaman atau misalnya ada hubungannya dengan peristiwa yang kalian alami, bisa dijelaskan. Nah, ini untuk bagian pendahuluan. Oke. Nah, kemudian untuk bagian refleksi, kalian refleksikan ya pembelajaran yang kita pelajari. Nah, pembelajaran kita itu utamanya adalah bahasa Inggris. Tapi kita nggak bisa memisahkan bahasa Inggris dari dari tulisan-tulisan ya dalam bentuk bacaan yang mengangkat isu-isu. Nah, dalam hal ini mengangkat isu tentang lingkungan ya, SDG itu tadi. Nah, makanya kita belajar tentang vocabulary ya. Kalian ini sekedar apa review juga lah ya. Apa namanya flashback ya, flashback apa yang sudah kita pelajari, tapi sedikit ya, hanya apa namanya menyinggung saja. Kita sudah belajar tentang vocabulary ya. Modul 1 ada vocabulary, modul 2-nya juga begitu. Yang related tentang climate ya, tentang iklim, tentang alam, tentang kerusakan dan seterusnya. Nah, ada climate, ada pollution, ada drought, kekeringan, ada karbon dioksida ya kan, ada atmosfer dan banyak sekali ya vocabulary. Nah, yang berbasis berhubungan dengan lingkungan ya, dengan alam. Kemudian juga grammar. Ada beberapa yang kita fokuskan pada grammar. Salah satunya adalah komparatif adjektif ya.
silakan kembali lagi untuk melihat catatan atau materi yang di grup ya. Bagaimana kita mengangkat apa namanya menggunakan komparatif adjektif ini untuk menunjukkan situasi atau yang kita alami terkait dengan iklim atau lingkungan. Misalnya kok semakin hari semakin panas. Nah, kita hotter ya kan. Nah, misalnya kok tahun lalu kok lebih kering daripada tahun ini, misalnya dryer. Nah, itu kita belajar tentang perbandingan kata sifatnya, tapi untuk mengekspresikan suasana atau situasi yang kita alami dari cuaca, lingkungan ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga menguatkan tentang reading skill ya, skill membaca ya. Salah satu yang, nah ini berhubungan dengan thinking skillnya juga, critical reading ya. Di awal dari semester ini menyampaikan materi tentang membaca kritis, membaca intensif ya. Bagaimana kita membaca itu dengan mengevaluasi informasi yang kita jumpai dalam teks. Dan terakhir kemarin kita tutup dengan strategi membaca cepat ya, membaca cepat yaitu scanning untuk menemukan detail-detail spesifik yang penting. Nah, ini adalah materi bahasa Inggris beberapa yang kita pelajari ya. Nanti kalian review lagi sebagiannya lagi. Nah, hubungkanlah ya materi-materi itu dengan atau kalian kemudian lanjutkan menulis kalian ini dengan isu-isu SDG yang relevan. Nah, isu-isu SDG misalnya apa yang kita alami atau yang kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam materi readingnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, ada 4 SDG, Sustainable Development Goal yang berkaitan itu ada SDG 13. Itu adalah aksi tentang perubahan iklim. Kemudian ada lagi tentang quality education ya. Yang kita lakukan ini adalah pendidikan yang berkualitas yang secara apa namanya isu-isu temanya itu inklusif ya. Tidak hanya sekedar membahas bahasa Inggris, tapi juga membahas dengan situasi atau masa depan dari lingkungan atau bumi kita. Nah, ini berkaitan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu tadi. Nah, ini dituliskan paling panjang ya, 250 kata. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah future implication ya. Jadi implikasi di masa depan itu terkait dengan apa yang kalian pelajari ini eh, bisa mempengaruhi cara berpikir kalian dan cara kalian nanti bersikap di masa depan ya. Itu adalah implikasi di masa depan namanya. Jadi bagaimana ini bisa mempengaruhi cara kalian, cara pandang kalian ya tentang misalnya kalian mulai sadar untuk menjaga lingkungan ya, dan apa personal inisiatifnya, rencana kalian di masa depan yang bisa dikaitkan dengan misalnya mencegah apa namanya polusi ya kan, atau mencegah penggunaan sampah-sampah plastik, mengurangi sampah-sampah plastik. Nah, misalnya nanti ke Alfamart bawa plastik masing-masing, ya kan, bawa kantong masing-masing, ya kan. Kalau ditanya pakai kantong bang, nggak deh, nah, gitu kan. Udah kantong aja bayar ya kan. Nah, jadi itu adalah apanya usaha-usaha yang sangat kecil tapi berdampak ya. Memiliki kontribusi kepada cara kita mencegah atau mengurangi sampah dan seterusnya yang itu sangat-sangat berhubungan dengan keberlanjutan dari bumi kita ya. Nah, atau melakukan kampanye-kampanye yang sifatnya edukatif ya, ya di sosial media dan seterusnya. Nah, ini namanya future implication dan personal initiative sekitar tadi berapa saya bilang 100 ya, 100 kata ya. Nah, terakhir kalau sudah selesai tiga bagian itu baru kalian bisa ringkas refleksi yang telah kalian buat tadi ya, dan kalian menyatakan ya dengan bahasa yang cukup jelas komitmen pribadi kalian ya sebagai generasi muda yang peduli terhadap masa depan bumi kita, planet kita.
Nah, oke. Nah, nanti saya kasih ininya. Ini mungkin ada contohnya ya. Contoh. Nah, ini contohnya. Saya kasih contoh ya. Jadi kalian bisa belajar lah dari contoh ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Di sini kasih judulnya. Ya, kasih judul. Kemudian tulis nama kalian, nama di bawah. Kemudian, nah kita mulai dari bagian pertama, introduction ya, atau pendahuluan. Ya, ini jumlahnya 100 kata. Nah, ini dia cara kalian memulai, ya, memulai menyampaikan terkait dengan apa isu-isu ya, isu-isu yang penting bagi kalian. Misalnya begini, this semester I learned many things about climate change and sustainability. One of the most important topic for me is the problem of global warming. Nah, I didn't know before that the earth is getting hotter so fast. Now I understand that human action like using fossil fuels, cutting down forests, dan seterusnya itu ya. I believe, saya percaya ini adalah isu penting because it affect not only weather ya, tidak hanya cuaca, tapi juga manusianya, orang-orang ya, hewan dan masa depan bumi. Nah, nah di sini ini sekitar 100 kata. Nah, kemudian ini dia apa namanya ikutin apa namanya aturan fontnya, baru kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia, taruh terjemahnya di bawah seperti ini. Jadi ukuran font terjemahnya lebih kecil, 11 ya. Ya, jadi setelah selesai dibuat bahasa Inggris baru terjemahkan. Atau bisa juga kalian menulis bahasa Indonesia, tapi ini prosesnya ya. Yang saya tunjukkan ini adalah bentuk jadinya ya. Terkait dengan proses, saya serahkan kepada kalian ya. Asal tidak menggunakan AI ya. Nanti saya jelaskan tentang penggunaan AI-nya ya. Nah, tapi dalam proses misalnya kalian menulis dalam bahasa Indonesia secara bagus ya, secara jelas. Nah, kalau sudah bagus penulisan bahasa Indonesianya, kalian terjemahkan aja ke bahasa Inggris. Nah, itu kan jadi dalam prosesnya adalah kebalikannya ya kan. Tapi bentuk jadinya seperti inilah ya. Sesuai yang saya jelaskan. Ikutin panduannya. Nah, bagaimana menuliskan learning reflection, refleksi pembelajaran? Nah, seperti ini ya. Nah, selama perkuliahan ini, through this course, I learn new vocabulary about environment, like greenhouse gases, carbon dioxide, drought, food, flood, deforestation. Nah, ini apa yang kalian pelajari terkait vocabulary. Nah, saya juga practice critical reading, which mean I didn't just read. Jadi, bagaimana kalian menjelaskan ya, refleksi tentang apa yang kalian pelajari di perkuliahan ini. Nah, tunjukkanlah di sini, di bagian learning reflection ini. Nah, setelah selesai kalian merefleksikan apa yang kita pelajari, hubungkanlah refleksi kalian dengan isu yang sedang kita alami. Jadi, atau setiap refleksinya itu mengkaitkannya dengan isu-isu yang kita jumpai dalam bacaan ya, atau di luar sana. Nah, misalnya ini kan, in the lesson about comparison, I learn to compare changes like weather dan seterusnya. Nah, ini dengan bentuk ini membantu saya menjelaskan ya effect of climate change better. Jadi kan berhubungan ya dengan isu yang kita pelajari. Oke. Nah, di sini juga bisa kalian kaitkan dengan SDG yang mana yang sedang kita fokuskan ya. Dengan materi-materi yang kita pelajari ya. Khususnya ada SDG 13, ada SDG 12 tadi. Nah, kemudian buat terjemahnya. Kenapa dibuat terjemahan? Ini nanti kaitannya dengan kumpulan esai kalian ini akan diterbitkan. Tapi yang terpilih ya, yang terpilih akan diterbitkan dalam bentuk antologi kumpulan. Nah,
ini untuk kriteria penilaiannya. Nah, waktu kita 8 menit lagi, mumpung masih direkam. Mana dia? Nah, untuk penilaiannya apa yang dinilai? Tentunya yang pertama ya, eh, tulisan esai kalian harus mengikuti format ya, menggunakan bahasa yang baik. Itu itu penting untuk diperhatikan ya. Kemudian nanti sebelum dikumpul dipastikan ikuti formatnya, ikuti ukuran font, jenis font ya kan, tata letaknya ya, penggunaan bahasanya. Nah, kemudian isi dari setiap esainya itu pertama tentang refleksi, pemahaman ya, itu eh, paling panjang 30%. Nah, hubungannya dengan pengalaman pribadi ya atau rencana masa depannya 25%. Kemudian tentang bagaimana kalian menyusun ya esai kalian. Jangan jangan asal-asalan ya. Ikutin ya. Poin pertama itu adalah introduction, poin kedua reflection, poin ketiga dengan implication, poin terakhir adalah conclusion. Itu adalah struktur susunan, harus jelas ya. Setiap bagian menyatakan apa, itu dinilai. Kemudian terakhir tentang inisiatifnya ya, rencana aksi di masa depan itu khususnya di bagian conclusionnya itu harus jelas. Apa yang ingin kalian lakukan untuk kalian terapkan ya di masa depan ya setelah perkuliahan ini. Nah, di masa depan itu boleh nanti setelah tamat, boleh juga nanti besok-besok. Nah, ini yang perlu saya jelaskan tentang etika pengerjaan tugasnya, ya, khususnya pada penggunaan AI, ya, alat-alat yang berbasis AI. Tolong diperhatikan lebih detail. Nah, kalian boleh pakai AI, ya, boleh kalau itu untuk media konsultasi, ya, brainstorming, ya. Ya berdiskusi dengan AI ya bertanya tentang ide-ide bertanya tentang apa namanya mengkoreksi tentang grammar ya atau meminta untuk menyusun esai boleh ya yang tidak boleh itu adalah kalian nyuruh AI menuliskan esai untuk kalian kemudian kalian ambil aja 100% ya hanya kalian tuliskan nama kalian itu yang tidak boleh itu namanya plagiat ya plagiasi. Nah, jadi kalau apa namanya, kalau itu dilakukan ya tugasnya tidak akan dinilai ya, tidak akan dinilai. Artinya nilai UASnya tidak ada ya, kosong ya. Nah, atau dengan kata lain nol. Nah, kalau pada aspek boleh menggunakan AI ya, kalau kalian menggunakan AI wajib dicantumkan ya paling bawah dari tugas kalian bagaimana kalian menggunakan AI apa dan untuk tujuan apa? Misalnya saya menggunakan ChatGPT untuk mengecek apa namanya, mengkoreksi tata bahasa grammar saya, mengkoreksi ejaan bahasa Inggris saya. Itu boleh. Atau saya menggunakan DeepSeek atau DeepL untuk menerjemahkan. Nah, itu boleh, ya. Nah, ini untuk penggunaan AI wajib diperhatikan ya. Nah, terakhir ya, untuk eh, penulisannya ya, nanti saya akan pilih ya esai yang terbaik akan diterbitkan dalam bentuk antologi buku ya, yang berjudul Student Voices for Planet ya, suara mahasiswa untuk bumi. Nah, esai yang terpilih nantinya akan mendapat nilai tambah dan diinput di SIA. Jadi nanti kalau nggak sempat, saya akan keluarkan nilainya. Tapi nilainya mungkin tentatif ya sementara. Ya setelah terpilih, kalian tahu esai kalian terpilih. Nah, nilai kalian akan bertambah. Ingat akan bertambah, tidak akan berkurang. Ya kan akan bertambah dan akan di input ditambahkan di SIA ya. Jadi kalau misalnya nilai akhirnya dapat B misalnya, tapi esainya terpilih nanti mungkin bisa dapat A. Oke, jadi gitu ya. Nah, ya itu apa namanya signifikannya lah begitu ya. B berubah jadi A. Walaupun saya nggak ngasih B atau A, tapi saya ngasih dalam bentuk angka ya. Masalahnya dia angkanya jadi B atau jadi A itu urusan nanti ya kan. Tapi saya ngasih penambahan nilai, bukan penambahan.
huruf ya, B jadi A, bukan begitu ya maksudnya. Jadi tolong dipahami ini ya. Nah, tapi yang pasti nilainya akan bertambah kalau esainya itu terpilih. Nah, biar terpilih ya harus nih esainya harus bagus begitu ya. Jadi UAS ini tercapailah ya apa yang kita lakukan di perkuliahan ini untuk meningkatkan literasi bahasa Inggris kita ya, khususnya pada isu-isu SDG ya, dan kesadaran kalian terhadap pentingnya menjaga lingkungan ya, pentingnya menjaga keberlanjutan bumi itu ditumbuhkan. Dan ini hasil dari UAS ini ya, khususnya kelas kita ini akan menjadi kampanye literasi. Dan pada akhirnya nanti kalau dicetak ya akan tersedia, bisa tersedia cetaknya tapi terbatas ya, mengingat butuh biaya yang terbatas ya. Tapi untuk versi digitalnya atau soft copy-nya bisa dibaca secara luas ya, apalagi online ya. Nah, tapi untuk cetaknya nanti akan terbatas ya karena mengingat biaya ya dengan penerbit. Nah, kapan deadline-nya? 26 Juni. Deadline-nya 26 Juni. Pengumpulannya bagaimana? Nanti saya kasih tahu pengumpulannya ya. Dan yang dikumpulkan adalah file Word-nya. Oke. Nah, terakhir, jadi itu tugasnya. Kira-kira ada yang mau ditanya? Eh, nah, terakhir, sebagai lampiran nanti kalian mengumpulkan tugas, jadi tadi esai satu file kalian kumpulkan. Nah, nanti ada lampiran. Di dalam lampiran itu ya, kalian tuliskan biografi kalian dalam bahasa Inggris singkat saja ya. Singkat saja sekitar 4 baris ya biografi kalian. Misalnya nama kalian siapa, jurusan peran kalian apa ya, jurusannya apa, kuliah di mana, kemudian apa yang kalian minati. Nah, itu kemudian di bawahnya buatkan foto kalau belum punya yang berkaitan tentang SDG, misalnya seperti ini. Nah, ya. Atau kalian bisa buatkan flyer tentang kalian yang mengkampanyekan tentang pentingnya tentang isu-isu menjaga lingkungan. Bisa buatkan flyer ya, foto kalian di flyerkan. Ya, kalau nggak punya ya. Kalau punya bisa kalian cari foto kalian yang berhubungan dengan alam. Dan boleh juga dikasih keterangan di bawah fotonya nih. Fotonya tentang apa, di mana, melakukan apa. Nah, itu saja ya sebagai